Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bootstrap. Jadi Bootstrap itu sebenarnya adalah sebuah library untuk CSS yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mendesain atau memberi style pada website kita. Jadi kemarin itu kan kita sudah belajar tentang CSS. Kita tahu bahwa sebuah website dengan kerangka HTML itu biar bagus kita harus tambahkan CSS. Tapi kita tahu bahwa CSS itu kodenya panjang, kemudian agak rumit dan lain-lain lah. Dan mungkin beberapa orang tidak punya keahlian atau seni dalam mendesain sebuah website. Maka Bootstrap hadir. Jadi Bootstrap itu sudah memiliki beberapa style, sudah memiliki beberapa fungsi yang bisa langsung kita pakai agar website kita itu bisa bagus tampilannya dengan kode yang minimal, penulisan coding yang cepat dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian cara instalasinya. Untuk menginstal Bootstrap pada website kita sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa langsung download source code-nya di sini, atau kita bisa install via package manager. Jadi di sini sudah banyak, bisa pakai npm, ruby gems, composer dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yang paling mudah, kita bisa pakai CDN. Tapi yang bagian ini harus connect internet, ini juga harusnya connect internet. Kalau download itu bisa yang offline karena kita tinggal download dan kita salin ke website kita. Di sini pada Visual Studio Code-nya di sini sudah saya siapkan sebuah folder baru namanya Bootstrap. Di sini kita akan coba untuk latihan. Pertama kita akan buat file HTML-nya index.html. Kemudian di bagian ini kita buat HTML-nya. Kemudian di Bootstrap itu kita disarankan untuk menggunakan tag meta viewport. Jadi pastikan bagian ini ada ya. Dan kontennya sudah ditulis seperti ini. Kemudian pertama kita akan coba cara yang menggunakan CDN. Oke, di bagian sini di bawahnya title ini kita tambahkan kode URL untuk Bootstrap CSS-nya. Kita dapat dari sini ya. Ini yang CSS, kita paste ke sini. Kemudian untuk JavaScript-nya, jadi Bootstrap itu ada 2 link atau 2 script yang harus kita masukkan, CSS dan JavaScript. Karena memang selain CSS, Bootstrap itu juga memiliki beberapa fungsi JavaScript. Oke, sudah. Jadi cuma seperti ini saja ya kalau kita melakukan proses instalasi menggunakan CDN. Kalau kita mau download, kita bisa download dulu filenya di sini. Dengan kita download yang ini. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke folder download tadi. Ini filenya, kemudian kita ekstrak. Oke, yang ini yang kita copy, kemudian kita masuk ke project yang tadi. Projectnya itu saya beri di folder Bootstrap, jadi kita copy ke sini, kemudian kita rename, jadi kita sisakan namanya Bootstrap. Kemudian di bagian CSS yang kita ambil itu adalah Bootstrap yang ini, bootstrap.min.css. Jadi sekarang ini ya, saya komen dulu. Jadi saya ganti dengan link yang dari sini, dari lokal kita. Bootstrap, kemudian CSS, bootstrap.min.css. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk scriptnya kalau mau diganti dengan yang lokal, kita ganti seperti ini.
Bootstrap JS, kemudian kita pilih yang bootstrap.min.js. Oke, jadi seperti ini. Jadi teman-teman silakan boleh pilih. Seandainya teman-teman selalu terkoneksi dengan internet, maka cara yang pertama yang lebih disarankan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ketika mau belajar tidak selalu ada koneksi internet, maka kita bisa pakai cara yang kedua. Selanjutnya sekarang kita akan coba untuk belajar beberapa dasar coding pada Bootstrap. Jadi pertama yang perlu kita perhatikan, biasanya Bootstrap itu menggunakan container untuk membungkus semua elemen pada elemen body. Jadi di dalam elemen body ini kita buat div baru dengan kelas container. Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti semua tampilannya atau semua elemen pada website kita harus ditulis di dalam kontainer ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke bagian dokumentasinya. Jadi di sini sudah lengkap sebenarnya tutorial untuk menggunakan Bootstrap. Kita langsung masuk ke bagian table ya. Jadi bagaimana sih membuat table yang bagus menggunakan Bootstrap. Jadi di sini kalau kita lihat contohnya, kita tinggal buat tabel biasa saja, tapi nanti ditambahkan kelas table. Oke, sekarang kita coba buat tabelnya. Pertama saya buat baris untuk headernya, jadi nanti headernya ada 3. Kemudian di sini akan ada banyak baris, tapi untuk pertama saya buat 2 baris dulu. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya copy paste biar lebih banyak nanti. Oke, sekarang kita review tampilannya. Oke, yang pertama dari kontainer ya. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa tabel ini sudah ada di agak ke tengah, jadi ada marginnya. Kenapa? Karena kita menggunakan kelas kontainer ini. Kemudian untuk tabelnya masih jelek gitu ya. Jadi belum ada bagus-bagusnya. Kita tinggal menambahkan kelas table pada tabelnya. Jadi bisa dilihat sekarang tabelnya sudah sangat bagus. Kemudian kalau kita mau memberi style lain, kita tinggal lihat dokumentasinya. Jadi contoh kalau kita mau memberi warna biru, kita tinggal tambahkan kelas table primary. Kita mau buat barisnya berwarna abu-abu, kita tinggal tambahkan kelas secondary dan selanjutnya. Kemudian kalau kita mau membuat tabelnya itu belang-belang seperti ini, kita tinggal tambahkan table strip. Ini saya copy paste, salin ke sini. Oke, jadi bisa dilihat barisnya ini sudah belang-belang, putih abu-abu gitu ya. Kemudian bisa kita lihat yang lain, dokumentasi yang lain. Kalau kita mau membuat efek hoverable seperti ini, jadi maksudnya ketika kursor itu ada di atas baris, maka barisnya warnanya akan berubah. Kita tinggal tambahkan kelas table hover. Oke, jadi seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ya kalau kita pakai Bootstrap. Dan ini banyak sekali kelas-kelas yang bisa kita pakai untuk membuat tabel kita lebih bagus. Contohnya ini, kalau kita mau membuat tabel kita itu ada bordernya di semua sisi, kita bisa tambahkan table border. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Kalau mau tanpa border bisa ditambahkan table borderless seperti ini. Kemudian kalau kita mau memperkecil ukuran tabelnya, kita bisa tambahkan kelas table SM. Jadi ini kan masih agak besar ya, ukuran sedang lah. Kalau kita tambahkan table SM, maka ukurannya akan mengecil seperti ini. Selain tabel, mungkin kita bisa lihat-lihat yang lain. Di sini ada gambar, teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba untuk yang form.
karena ini bagian yang termasuk paling sering digunakan. Jadi kalau form itu biasanya masing-masing ini, jadi dalam satu input itu kan biasanya ada label dan input, itu dimasukkan ke dalam div, ini juga dimasukkan ke dalam div. Kemudian masing-masing untuk labelnya itu dikasih kelas form label, kemudian untuk inputnya itu diberi kelas form control. Oke, sekarang kita coba. Saya tulis di atasnya table, tapi masih di dalam container ya. Jadi di sini saya buat form, kemudian buat div. Di sini saya buat elemen label, untuk labelnya saya tulis name, kemudian untuk input teksnya. Oke, jadi seperti ini. Bisa teman-teman lihat tampilannya masih sederhana seperti ini. Kalau mau bagus kita tambahkan untuk labelnya kelas form label. Kemudian untuk inputnya kita bisa tambahkan kelas form control. Oke, jadi seperti ini. Sudah lebih bagus. Oke, ini saya perbesar ya. Kemudian biar ada jarak dengan bawahnya, itu bisa di bagian div ini kita tambahkan kelas margin bottom. Jadi di Bootstrap itu margin bottom bisa disingkat MB, kemudian nilainya. Oke, jadi sekarang sudah ada jaraknya. Kemudian ini bisa kita salin, kita tambahkan untuk input yang kedua. Ini saya close dulu. Ini mungkin nama, kemudian tetap form control, kemudian yang ini jurusan. Oke, kemudian untuk jurusan itu biasanya pakai select. Oke. Kemudian saya tambahkan option satu saja ya, biar ini sebagai contoh saja. Kemudian jangan lupa di bagian selectnya kita tambahkan kelas form control. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa dicek sendiri ya, ini ada banyak sudah tutorialnya tentang select, kemudian tentang checkbox dan radio. Ini tampilannya seperti ini, nanti codingnya seperti apa kita bisa lihat di sini. Kemudian ya bisa dilihat sendiri lah ya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang tombol. Oke, kita langsung masuk ke bagian tombol ya. Jadi seperti ini cara buat tombol, kita tinggal buat tombol, kemudian beri kelas BTN. Nanti untuk warnanya kita bisa sesuaikan. Kalau mau warna biru ini berarti BTN primary, kalau mau abu-abu BTN secondary, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba di paling bawah ini. Oke, jadi sebelum ditambah kelas, tampilannya seperti ini. Tapi nanti kalau kita tambahkan kelas BTN, contohnya, oke, tampilannya seperti ini, tidak ada warnanya. Kalau kita mau warna, beri sesuai dengan warna yang tadi, BTN primary contohnya. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita punya dua tombol, anggaplah yang ini batal ya. Kemudian warnanya warna kuning, BTN warning. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kan nempel, jadi lebih baik untuk apa namanya ini, tabelnya itu kita beri margin bagian atasnya. Jadi di sini margin top itu MT 3. Oke, jadi seperti ini. Jadi sangat sederhana ya kalau kita menggunakan Bootstrap. Selain tombol ini juga ada banyak sekali ya, kita coba cek satu-satu lah. Yang pertama ada accordion seperti ini. Ini teman-teman tinggal copy paste coding ini sudah, nanti disesuaikan. Kemudian ada alert seperti ini. Kemudian ada badge seperti ini nanti tampilannya. Kemudian ada breadcrumb, ada button group. Jadi teman-teman kalau mau mengelompokkan beberapa tombol seperti ini. Kemudian ada card. Kemudian ada carousel seperti ini. Jadi gambar yang bisa di slide ini.
Kemudian ada close button, collapse, drop down, dan lain-lain ya. Ada navbar. Jadi teman-teman kalau mau buat seperti ini yang di atas ini, kita bisa pakai navbar. Tahu teman-teman juga di sini ada modal. Jadi modal itu seperti ini. Kemudian ada pagination, place order, tooltips. Teman-teman bisa cek satu-satu ya sendiri. Nah ini tooltips namanya. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang utilities ini ya. Oke, kita akan bahas tentang warna. Teman-teman bisa baca sendiri, border, oke bisa dibaca sendiri. Kalau float itu kan ada 3 ya. Jadi float left, float right, dan float none. Nah itu bisa pakai kelas ini. Float left itu bisa pakai float start, float end itu kalau mau ke kanan teksnya nanti atau elemennya bisa pakai float end, float none itu kalau tanpa float. Kemudian yang tadi itu mana ya, position. Nah ini bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk spacing ya, tadi kita sudah coba. Jadi spacing itu kan ada 2, ada margin dan padding, itu disingkat M dan P. Kalau margin top itu MT, kalau padding top itu PT berarti. Kalau bottom itu pakai B, kalau left itu pakai start jadi tidak pakai L, kemudian kalau right itu pakai E. Kemudian kalau margin atau padding kanan kiri itu pakai X, kalau top bottom itu pakai Y. Tapi kalau mau yang semua arah, kita tinggal kasih blank saja, jadi cukup ditulis M atau P nya saja. Kemudian untuk nilainya itu sudah divariabelkan juga, jadi ada 0 sampai 5 dan auto. Contohnya tadi kan kita pakai yang ini, mana tadi, MT min 3 berarti margin top nilainya 3. Kalau mau lebih besar kita bisa pakai yang 5. Nah ini kan lebih besar. Kalau mau pakai padding top berarti PT min 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini bisa dibaca-baca sendirilah. Oke, mungkin itu saja pengantar dasar tentang Bootstrap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.